China-Japan is different game. This is another game. We hope to play like in the second half against Indonesia. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Walaupun Asnawi sudah pulih dari cedera, bahkan sudah bermain di klubnya Port FC, namun Sintayong tetap tidak memanggil Asnawi. Berikut dibalik alasan Sintayong yang tidak memanggil Asnawi Mangkualam di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sedikit update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Apakah bisa November main gitu? Proses naturalisasi Kevin Dix berjalan cepat dan lancar. Besar kemungkinan Kevin Dix akan segera menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda di Gelora Bung Karno pada bulan November ini. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. R57, R58, R59, tanggal 30 Oktober 2024. Hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Kevin Dix. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Diketahui, Indonesia dan Arab Saudi akan kembali berduel di kandang Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, yang mana di pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia sudah melakoni laga tandangnya di kandang Saudi. Pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 tersebut, membuat supporter serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi murka pada Mancini. Mereka merasa, tim sekelas Indonesia yang bermain di kandang Arab Saudi, sudah seharusnya Saudi meraih kemenangan atas tamunya Indonesia di kandang sendiri. Atas hasil imbang tersebut, berdampak pada kualitas Roberto Mancini yang perlu dipertanyakan. Mancini dianggap tidak becus mengolah para pemain timnas Arab Saudi secara baik. Tidak hanya faktor ditahan imbang oleh Indonesia, bahkan puncak kemarahan Federasi Saudi hingga membuat keputusan pemecatan pada Mancini. Puncaknya terjadi saat Arab Saudi kembali ditahan imbang oleh Bahrain, yang mana pertandingan tersebut juga digelar di kandang Arab Saudi. Bahkan, setelah sepanjang pertandingan itu berjalan, Mancini terus-menerus disoraki oleh para supporter dari tribun hingga membuat Mancini frustasi. Merespon hal itu, Roberto Mancini mengungkapkan, hasil imbang atas Bahrain tidak bisa diterima dengan sepenuh hati, sebab, sepanjang pertandingan, para pemain Bahrain hanya berguling-guling tidak jelas, hingga membuat para pemain Arab Saudi tidak bisa bermain secara baik, sebab menurut Roberto Mancini, tim asuhannya bermain namun dibelenggu dengan rasa emosi hingga membuat para pemain Saudi merasa stres. Bagaimana tidak, sepanjang laga, para pemain Bahrain selalu berguling-guling, di saat yang bersamaan, wasit selalu saja menghentikan pertandingan. Hal itulah yang membuat para pemain Saudi semakin frustasi, hingga tim asuhan Mancini tidak bisa bermain secara baik. Dalam hal ini, wasit berpihak pada Bahrain dan kerap merugikan tuan rumah Arab Saudi. Dari hasil skor imbang antara Saudi dan Bahrain, hingga detik ini, para supporter Saudi bahkan Roberto Mancini sendiri masih belum bisa menerima hasil imbang atas Bahrain yang dianggap hasil tidak seharusnya terjadi. Karena hasil imbang itu disebabkan oleh kelicikan pemain Bahrain ditambah dengan wasit yang sangat kotor. Beda Bahrain, beda pula sikap Mancini saat ditahan imbang Indonesia. Roberto Mancini menunjukkan sikap yang berbeda dengan hasil imbang saat melawan Indonesia. Roberto Mancini tidak terima jika dirinya disalahkan akibat ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. Menurut Mancini, Timnas Indonesia saat ini tidak bisa dilihat hanya pada ranking FIFA-nya saja. Hasil imbang melawan Indonesia menurutnya memang kurang bagus, namun menurutnya itu sudah termasuk hasil yang realistis. Harapan Roberto Mancini sebelumnya, setidaknya Federasi Arab Saudi harus melihat faktor kekuatan Indonesia yang saat ini dipenuhi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Utama Eropa, jika dibandingkan dengan materi pemain Arab Saudi, yang mana sebagian besar skuad Arab Saudi hanya berkompetisi di liga domestik. Dengan kesenjangan itu, tentu hasil imbang melawan Indonesia sudah bisa dikatakan hasil yang cukup baik. Bahkan menurut Roberto Mancini, dengan materi pemain Arab Saudi dibandingkan dengan materi pemain Indonesia, menurut Roberto Mancini, Arab Saudi akan dihancurkan di kandang Indonesia. Kita tunggu dan nampaknya itu akan terjadi di Gelora Bung Karno. Walaupun Asnawi sudah pulih dari cedera,
bahkan sudah bermain di klubnya Port FC, namun Sintayong tetap tidak memanggil Asnawi. Berikut dibalik alasan Sintayong yang tidak memanggil Asnawi Mangkualam di dua laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sudah beberapa hari pulih dari cedera, pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata tetap tidak memanggil Asnawi Mangkualam. Berikut ungkapan Sumarji, selaku manajer timnas Indonesia. Jadi semalam itu, Asnawi Mangkualam telepon saya. Dia meminta agar saya menyampaikan untuk mengatakan pada Coach Sin, bahwa dia sudah bermain lagi bersama Port FC. Kata dia, saya diminta untuk menyampaikan pesan ini pada Coach Sintayong, agar jangan sebut lagi bahwa saya cedera. Ini agar tidak salah komunikasi saja, ucap Sumarji. Saya juga sudah sampaikan hal ini pada Coach Sin, itulah ungkapan Sumarji. Lebih lanjutnya, walaupun pesan Asnawi pada Sumarji sudah disampaikan pada Sintayong, namun pada faktanya, Asnawi tetap tidak dipanggil oleh pelatih berusia 54 tahun tersebut. Berikut lanjutan ungkapan manajer timnas Indonesia Sumarji. Saya sudah sampaikan, namun Coach Sin tetap tidak memanggil Asnawi. Tidak ada lagi pemain tambahan, tetap 27 nama yang sudah dipilih Coach Sin, itulah kata Sumarji. Ia juga menambahkan, memang nama Asnawi tidak masuk ke dalam list pemain karena yang kami tahu dia cedera, tapi pada kenyataannya, walau sudah dijelaskan bahwa Asnawi sudah bisa bermain, namun pada faktanya Asnawi tetap tidak dipanggil oleh Sintayong. Dari tidak adanya daftar nama Asnawi Mangkualam, banyak yang mengaitkan soal penampilan buruk ia di laga terakhir melawan China, yang mana saat itu, Indonesia harus mengalami kekalahan atas China. Bahkan dari hasil kekalahan tersebut banyak pihak yang mengaitkan, kekalahan Indonesia atas China disebabkan oleh faktor Sintayong yang blunder menurunkan Asnawi Mangkualam, bahkan sejak babak pertama hingga bermain sampai menit 85, padahal sepanjang pertandingan, Asnawi benar-benar menunjukkan sikap egois yang jarang membagi bola pada rekan timnya. Selain dari bermain secara egois, bahkan operan Asnawi Mangkualam kerap salah justru memberi bola pada lawan, sehingga China mampu melakukan serangan balik yang kerap membahayakan pertahanan Indonesia. Hal itu sekaligus memperberat tugas Max Hilgers yang berada tepat di bawah Asnawi. Berangkat dari bukti pertandingan itulah, banyak yang mengaitkan, jika itulah alasan utama Sintayong mencoret nama Asnawi dari list daftar pemain timnas Indonesia, yang mana hasil buruk itu juga berdampak pada evaluasi PSSI pada Sintayong. Garis besarnya, sepertinya akan berat bagi Asnawi untuk kembali dipanggil Sintayong. Andai saja pemanggilan itu tetap terjadi, besar kemungkinan, Asnawi nampaknya akan tetap jadi pemain yang menjadi penghangat bangku cadangan. Akan sulit baginya untuk memenangkan persaingan dengan sejumlah pemain yang memiliki kualitas berlevel Eropa. Secara tidak langsung, Asnawi mau tidak mau harus meningkatkan kualitasnya, sebab pergantian hanya bisa dilakukan dengan pemain yang secara teknis memiliki kualitas yang hampir sama dengan pemain inti. Namun seorang pelatih akan merasa riskan jika harus menggantikan pemain intinya dengan pemain yang kurang memiliki kualitas serta tidak memiliki visi permainan tim secara baik. Proses naturalisasi Kevin Dix berjalan cepat dan lancar, besar kemungkinan, Kevin Dix akan segera menjalani laga debutnya, bersama skuad Garuda di Gelora Bung Karno pada bulan November ini. Komisi anggota DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix. Berbarengan dengan itu, dua pemain keturunan wanita juga akan dinaturalisasi untuk timnas wanita Indonesia. Mereka adalah Noah Leatomo dan Estella Lupati. Sekjen PSSI, Yunus Nusi ingin dan akan berusaha semaksimal mungkin agar proses naturalisasi Kevin Dix dan dua pemain lainnya bisa segera selesai, karena tiga pemain itu berhadapan dengan agenda penting timnas Indonesia. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala AFF Wanita 2024. Berikut ungkapan Sekjen PSSI Yunus Nusi, untuk tiga pemain ini, kami sampaikan bahwa, terkhusus untuk Kevin Dix semoga pertandingan lawan Arab Saudi pada tanggal 19 November sudah bisa memperkuat timnas kita. Untuk yang dua pemain timnas wanita, kami berharap bisa memperkuat di Piala AFF di tanggal 21 November di Laos, ujar Yunus. Yunus menegaskan, bakal mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia bulan ini. Laga yang dimaksud adalah matchday ke-6 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Kami awalnya berharap agar Kevin Dix sudah tersedia saat melawan Jepang, tapi karena masalah administrasi,
kemungkinan baru bisa dimainkan pada tanggal 19 saat melawan Arab Saudi. Itulah ungkapan Sekjen PSSI Yunus Nusi. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far, is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.